Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyun ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal amal. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitabnya Sulamut Taufik, beliau menjelaskan ada dua macam bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan yang pertama adalah raddul haqq ala qailihi, yaitu menolak kebenaran yang disampaikan. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang usianya lebih muda, kemudian ia menyampaikan sebuah kebenaran kepada orang yang lebih dewasa. Kemudian orang yang dewasa ini menganggap anak yang kecil ini tidak pantas untuk menyampaikan kebenaran kepadanya. Ini adalah sombong. Dan ini adalah sombong bentuk yang pertama. Kemudian bentuk sombong yang kedua adalah istihqarun nas, yaitu merendahkan manusia lainnya. Contohnya adalah banyak hari ini orang yang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, lebih pintar, lebih kaya, maka ini adalah termasuk kesombongan. Dan iblis pun masuk dalam bentuk kesombongan yang nomor dua ini. Karena iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Inilah bentuk kesombongan iblis. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam mengarungi lautan kehidupan ini agar memperhatikan jangan sampai kesombongan ini menggerogoti hati kita. Karena kesombongan tidak memandang siapapun dia, baik dia orang kaya, baik dia pengusaha, pejabat, bahkan sekalipun seorang ustadz, tidak menutup kemungkinan ia akan terjerumus ke dalam sifat kesombongan. Oleh sebab itu, jikalau seorang ustadz, seorang dai mempunyai sifat sombong, maka hendaklah berhenti menjadi seorang dai. Ada sebuah kisah, seorang ayah berkata kepada seorang anaknya, "Wahai anakku, hari ini engkau sudahlah tiba waktunya untuk pergi berdakwah. Namun sebelum engkau pergi berdakwah, ayah ingin mengetesmu." "Baik ayah, apakah itu?" kata sang anak. Lalu ayahnya berkata, "Wahai anakku, cobalah engkau cari orang yang lebih hina daripadamu." "Baik ayah," kata sang anak. Sang anak pun pergi ke tempat yang ramai. Waktu itu adalah pasar, karena pasar adalah pusat keramaian. Lalu sang anak pun pergi ke pasar dan dia carilah orang yang lebih hina daripadanya. Di saat itu azan pun berkumandang, sedangkan orang di pasar semuanya sibuk dengan dagangannya. Maka ketika itu sang anak ini melihat ada seorang pria tua. Pria ini atau sang kakek ini sibuk dengan usahanya, dengan dagangannya, sehingga dia meninggalkan waktu sholat di saat itu. Kemudian sang anak ini berpikir, mungkin kakek inilah orang yang hina daripadaku. Maka dia pun pulang, melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah, memberitahu kepada sang ayah
bahwasanya ia telah menjumpai orang yang lebih hina daripadanya. Kemudian di pertengahan jalan dia berpikir, iya kalau sang kakek itu lebih hina daripadaku, belum tentu dia meninggalkan sholat. Mungkin saja waktu itu pakaiannya lagi bernajis. Bisa jadi setelah itu dia melaksanakan sholat. Maka sang anak ini pun kembali lagi ke pasar dan ia mencari orang yang lebih hina daripadanya. Kemudian ia cari lagi, maka dia jumpai seekor anjing. Dan anak ini berpikir, mungkin inilah yang lebih hina daripadaku. Mungkin seekor anjing inilah yang lebih hina daripadaku. Kemudian ia bergegas untuk pulang ke rumah, memberitahu kepada ayahnya bahwasanya ia telah menjumpai yang lebih hina daripadanya, yaitu seekor anjing. Kemudian ia melangkahkan kakinya pulang ke rumah. Tiba-tiba di pertengahan jalan dia berpikir, belum tentu anjing ini lebih hina daripadaku. Bisa jadi dia lebih mulia. Anjing ketika nanti di akhirat dia tak ada hisab, dia tidak akan melewati sirat, sedangkan aku akan melewati sirat. Anjing paling-paling dia jadi debu. Maka anak ini pun berpikir, kalau begitu berarti anjing lebih mulia daripadaku. Kemudian anak ini pun bergegas pulang untuk menjumpai ayahnya. Dan ia pun berkata, wahai ayahku, sesungguhnya aku tidaklah menjumpai orang yang lebih hina daripadaku. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Agar kita terhindar daripada sifat sombong, hendaklah merasa diri kita lebih hina daripada orang lain. Siapapun dia, sekalipun dia orang yang gila, sekalipun dia anak-anak, sekalipun dia orang yang bodoh, maka jangan pernah merasa diri kita lebih sempurna darinya. Inilah salah satu untuk kita dapat menjadi orang yang terhindar daripada sifat kesombongan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.